Halo semua, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, saya Putri Sian Butar-Butar dengan NPM 2214102005 sebagai host dengan narasumber kita hari ini. Dengan saya sendiri, Fabian Garana Bangun dengan NPM 2214102441. Baiklah, pada podcast hari ini kita akan membahas mengenai pelatihan dan pengembangan SDM global. Menurut Fabian, apa itu tujuan dari pelatihan dan pengembangan SDM global? Jadi tujuan pelatihan dan pengembangan SDM global ialah yang pertama meningkatkan keterampilan multikultural, yaitu karyawan mampu beradaptasi dengan berbagai budaya kerja dan nilai yang berbeda. Yang kedua, memahami manajemen internasional, memberikan pengetahuan mengenai hukum, ketenagakerjaan internasional, kebijakan global, serta tren global dan manajemen SDM. Yang ketiga, meningkatkan kinerja di pasar internasional, membekali karyawan dengan keterampilan komunikasi lintas budaya, kepemimpinan global, dan kemampuan negosiasi yang efektif. Dan yang terakhir, yang keempat, peningkatan keterampilan digital, yaitu melatih karyawan agar mahir menggunakan teknologi dan pengelolaan SDM termasuk sistem HRIS atau Human Resource Information System. Kemudian apa saja model dan pengembangan dalam SDM global? Oke, jadi model dalam pelatihan dan pengembangan yang pertama pada pelatihan itu yaitu pelatihan keterampilan multikultural. Program pelatihan yang membantu karyawan memahami dan mengatasi perbedaan budaya serta mengembangkan empati terhadap keragaman yang terdiri ada tiga, yaitu teknik komunikasi antar budaya, manajemen tim multinasional, dan mengelola konflik lintas budaya. Yang kedua, model yaitu pengembangan kepemimpinan global. Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dalam konteks internasional mencakup yang pertama kepemimpinan di pasar global, yang kedua pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai negara, yang ketiga kemampuan untuk memimpin tim internasional dan virtual. Pertanyaan selanjutnya, apa saja pengembangan dalam SDM global? Oke, jadi strategi pengembangan SDM global yaitu yang pertama ada rekrutmen dan seleksi global yang terdiri atas yang poin pertama mengembangkan proses rekrutmen yang dapat menarik talenta terbaik dari berbagai negara. Yang kedua, memastikan karyawan memiliki keterampilan yang relevan dengan pasar internasional dan memenuhi regulasi ketenagakerjaan lokal. Yang ketiga, yang terakhir, penggunaan teknologi untuk mengelola proses seleksi karyawan internasional secara efisien. Kemudian ada juga yang namanya mobilitas global, yaitu mengelola program mobilitas global yang mencakup program ekspatriat dan rotasi internasional serta pelatihan untuk memastikan transisi yang mulus bagi karyawan yang dipindahkan antar negara. Yang terakhir, manajemen talenta global yang terdiri atas 3 poin. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengembangkan pemimpin potensial yang dapat diposisikan di luar negeri. Yang ketiga, menyusun jalur karir internasional yang jelas bagi karyawan tersebut. Yang terakhir, membuat program pengembangan berkelanjutan untuk karyawan internasional melalui membership atau mentorship dan pelatihan lanjutan. Pengembangan SDM global ini pastinya memiliki tantangan. Bisakah kamu sebutkan apa saja tantangan dalam pengembangan SDM global? Jadi tantangan pada pengembangan SDM global itu yaitu yang pertama perbedaan budaya yang menciptakan pemahaman dan rasa saling menghormati antar budaya adalah tantangan utama. Karyawan yang tidak terlatih dalam mengelola perbedaan budaya dapat menghadapi kesulitan dalam bekerja sama. Yang kedua, kompleksitas hukum dan regulasi. Setiap negara memiliki peraturan ketenagakerjaan dan pajak yang berbeda yang dapat membingungkan karyawan dan manajemen HR internasional. Oleh karena itu, pelatihan terkait regulasi internasional dan hukum ketenagakerjaan harus diberikan kepada staf HR. Yang ketiga, komunikasi lintas negara. Tantangan komunikasi sering muncul karena perbedaan zona waktu, bahasa, dan preferensi komunikasi. Pengembangan keterampilan komunikasi global sangat penting untuk mengatasi hambatan ini. Yang terakhir, kepemimpinan jarak jauh. Menyusun strategi pengelolaan tim jarak jauh yang efektif, serta meningkatkan keterampilan digital bagi pemimpin global untuk mengelola tim, virtual, dan karyawan yang bekerja dari berbagai lokasi.
Menurut kamu metode pelatihan yang efektif dalam pengembangan SDM global itu apa saja? Yaitu ada yang pertama pelatihan berbisnis, e-learning, yang kedua pelatihan kelas virtual, yang ketiga rotasi posisi internasional, dan yang terakhir mentoring dan coaching global. Kemudian apa saja evaluasi dalam program pelatihan SDM global? Jadi evaluasi itu terdapat 4. Poin pertama yaitu survei kepuasan peserta, yaitu mengukur sejauh mana peserta merasa program pelatihan relevan dan bermanfaat bagi pekerjaan mereka. Yang kedua, penilaian kinerja, melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawan yang telah mengikuti pelatihan untuk menilai dampak pelatihan terhadap peningkatan kinerja kerja. Yang terakhir, follow up, memastikan bahwa karyawan dapat mengaplikasikan keterampilan yang dipelajari dalam pekerjaan mereka melalui semi follow up dan review. Nah, dari pembahasan kita dalam podcast ini yang bertopik pelatihan dan pengembangan SDM global, bisakah kamu kasih kesimpulan dalam materi kali ini? Jadi kesimpulan pada materi saya yaitu pelatihan dan pengembangan SDM global sangat penting dalam memastikan perusahaan mampu mengelola tenaga kerja yang tersebar di seluruh dunia. Untuk mencapainya, perusahaan harus merancang program pelatihan yang mencakup keterampilan multikultural, teknologi, serta pengolahan karyawan internasional dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan global. Baiklah, pada podcast hari ini, adakah yang ingin kamu sampaikan kepada penonton kita? Jadi yang ingin saya sampaikan demikian materi saya terhadap pelatihan dan pengembangan SDM global. Semoga apa yang saya jelaskan menjadi sesuatu hal yang penting bagi penonton juga dan menjadi sebuah rasa hormat di mana saya bisa menjelaskan materi saya pada hari ini. Baiklah, demikian dari podcast kami. Terima kasih. Terima kasih.